Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Alhamdulillah, segala puji kita limpahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita belajar, berusaha melimpahkan pujian kepada Allah, dan yang menciptakan air hujan, dan yang menciptakan kita semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya diberi oleh Allah pertolongan untuk memujinya. Amin Allahumma amin. Sholawat dan salam mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada junjungan kita Gusti Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sak sampurnone menungso Gusti Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya diberi syafaat oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Kita langsung ngaji ya. Mudah-mudahan kita semuanya dapat barokah dari para masyayikh Thariqah Syadziliyah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Kemarin kita sudah mengkhatamkan Al-A'la. Sekarang kita mulai surat Al-Mulk. Al-Mulk ini kalau dalam hadis Nabi itu sangat bermanfaat untuk orang-orang yang sudah meninggal di alam kubur. Mudah-mudahan kita semuanya nanti di alam kubur dirahmati Allah semuanya ya. Di alam kubur, di alam akhirat. Minta tolong Mas kacamata. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan, dan Dia maha kuat, maha kuasa atas segala sesuatu, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan Dia Allah maha perkasa, maha pengampun. Tabaraka maha suci, alladzi zat yang biyadihi di tangannya al-mulku kerajaan. Di sini Allah Subhanahu wa taala memulai dengan tabaraka maha suci. Allah saja mensucikan dirinya sendiri, apalagi kita sebagai hambanya. Allah kalau disucikan itu sawenang ya. Disucikan artinya tidak disekutukan, tidak diduakan, disucikan dari segala kotoran ya. Suci, Allah itu suci, maha suci. Dan Allah itu ora iso, tidak bisa
didatangi kecuali dengan yang suci. Makanya kita belajar menjaga kesucian kita. Suci lahir dengan cara berwudu, dengan cara mandi. Makanya kalau bisa, kalau sudah punya istri, malam-malam ke hubungan, kalau sudah selesai jangan langsung tidur, tapi mandi dulu baru tidur. Kita usahakan badan kita sesering mungkin dalam keadaan suci. Syukur-syukur kali Gusti Allah, kita semuanya dipanggil nanti dicabut nyawa kita dalam keadaan suci. Amin Allahumma amin. Kemudian suci batin juga, belajar Safaul qalbi, kebersihan hati. Jadi kalau kita belajar ilmu tasawuf itu shotnya itu safaul qalbi wasyirri, tasawuf taknya itu taubat ya, taubatul zahir wa taubatul batin. Shotnya safaul qalbi wa safaul syirri, wawunya alwilayah atau kewalian. Terakhir fa tasawuf, fa itu alfana. Itu kalau kita belajar tasawuf lah, kita ayo belajar ya sedikit-sedikit apa, belajar bersuci, karena Allah itu maha suci, tidak bisa didekati kecuali dengan barang yang suci. Ya kita belajar meskipun kita sangat-sangat ya masih jauh ya, kita belajar untuk bersuci. Tabaraka maha suci alladzi yang yaitu Allah Subhanahu wa taala, biyadihi di tangannya al-mulku kerajaan. Semua kerajaan itu ada di tangan Allah, ada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala sesuatu ada dalam genggamannya, termasuk diri kita. Semua makhluk, semua yang ada di jagat raya ini ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berusaha tidak meragukan kemaha kuasaannya Allah Subhanahu wa ta'ala, meskipun kita belum benar-benar bisa meyakini dengan seyakin-yakinnya, tapi kita belajar, karena segala sesuatu itu ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Maha suci zat yang ada di tangannya al-mulku kerajaan, baik kerajaan langit atau kerajaan di bumi. Kerajaan di sini umum ya, kerajaan yang tampak ataupun kerajaan yang tidak tampak ya, yang tidak tampak, kerajaan yang kita ketahui atau tidak, kerajaan yang tidak kita ketahui, baik kerajaan di dunia atau kerajaan di akhirat. Al-mulku kerajaan. Jadi maha suci Allah yang di tangannya segala kerajaan, kekuasaan itu semuanya berada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun manusia punya kekuasaan itu karena diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti untuk apa? Untuk mengujinya ya, untuk mengujinya. Wa dan dia Allah. Ini cara mengamalkan yang pertama tadi, kita sering bertasbih ya, bertasbih. Subhanallah, subhanallah, syukur-syukur pagi, sore, pagi, sore. Wasabbihu bukrata wa asila. Mencontoh seperti Sayyidah Maryam. Sayyidah Maryam itu kalau pagi, sore itu selalu bertasbih. Sayyidah Maryam itu termasuk walinya Gusti Allah. Contoh wali wanita itu Siti Maryam, ibundanya Nabi Isa alaihissalam. Makanya disebut Siddiqah. Siti Maryam itu kalau dalam Islam walinya Gusti Allah, tapi kalau di agama Kristen jadi Tuhan ya, dituhankan sama orang Kristen. Padahal beliau itu walinya Gusti Allah, putranya diangkat oleh Allah jadi Nabi Isa alaihissalam. Itu terus mensucikan Gusti Allah, masalah pagi sore pagi sore pagi sore terus mensucikan Gusti Allah. Siti Maryam. Nah kita ayo belajar ya, belajar banyak bertasbih kepada Allah, utamanya pagi sama petang.
bisa dengan bahasa Indonesia kok ya. Maha suci Engkau ya Allah, Maha suci Engkau, Maha suci Engkau, Maha suci Engkau. Bisa dengan hati, mulutnya diam tapi hatinya terus Maha suci Engkau, Maha agung Engkau, Maha suci Engkau, Maha agung Engkau, Maha suci Engkau, Maha agung Engkau. Misalnya di waktu pagi, sore juga seperti itu ya. Bisa sambil jalan, bisa duduk juga bisa, layah-layah juga bisa, sambil naik sepeda motor bisa ya, bisa sambil naik sepeda motor, sambil perjalanan ke Surabaya ya Mas Farid, bisa sambil bertasbih kepada Allah hatinya ya. Kalau subhanallah misalnya tidak bisa masuk, bisa dengan bahasa Indonesia, Maha suci Allah, Maha suci Allah, Maha suci Allah, Maha suci Allah. Ketika melihat tumbuhan, Maha suci Allah, tidak ada sekutu bagi Allah dalam menumbuhkan padi, tidak ada sekutu bagi Allah dalam menciptakan jagung, tidak ada sekutu bagi Allah dalam menciptakan tanah, menciptakan matahari dan lain sebagainya. Nanti kalau sudah Maha suci Allah, Maha suci Allah, melihat apa saja, tidak ada sekutu Allah dalam menciptakan apa yang kita lihat itu nanti dahsyatnya tasbih itu. Jadi mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala, dahsyatnya tasbih, betul dahsyatnya tasbih. Ketika melihat daun, kok Maha suci Allah, Maha suci Engkau ya Allah, Maha suci Engkau, tidak ada sekutu bagimu ya Allah dalam menciptakan daun ini. Daya daun kok modelnya seperti ini, ada serat-seratnya, ada warnanya hijau kalau sudah tua mengening. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, ketika daun jatuh pasti diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidaklah daun jatuh kecuali dalam pengetahuan Allah. Melihat daun, melihat apa, kalau tasbih nanti dahsyatnya seperti itu. Bahkan melihat manusia juga seperti itu ya. Kalau kita ingat misalnya ya, kita bertasbih itu mesti begitu. Maha suci Engkau ya Allah, tidak ada sekutu bagimu ya Allah dalam menciptakan tangan orang itu, dalam menciptakan jari orang itu, dalam menciptakan caranya dia berjalan, dalam menciptakan dia kok bisa naik sepeda dan lain sebagainya. Maha suci Engkau ya Allah, Maha suci Engkau ya Allah, Maha suci Engkau ya Allah. Nanti begitu. Mudah-mudahan kita bisa praktek ya. Ayo ngajinya dipraktekkan ya, dipraktekkan sebisa-bisanya. Pokoknya tasbih ya. Kalau bisa tasbih saja, tasbih saja. Semuanya tasbih saja. Mudah-mudahan nanti diberi karunia oleh Allah kita semuanya. Amin Allahumma amin. Saya juga belajar ya. Ayo belajar bareng-bareng. Bisa dengan menggunakan bahasa Indonesia, Maha suci Engkau, Maha suci Engkau. Bisa juga dengan menggunakan bahasa Arab, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Bisa lengkap, Subhanallah wa bihamdi, Subhanallahil azim. Ada yang lebih lengkap lagi. Andai kata dibaca dawuhnya Rasulullah, itu bisa mengalahkan sholat, mulai itu sholat duha, mulai jam sekian sampai jam sekian. Apa? Cukup membaca 3 kali dawuhnya Rasulullah dalam hadis Nabi kepada garwa beliau. Apa itu? Subhanallah wa subhanallahil azimi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. 3 kali dibaca itu sama dengan pahalanya, sama dengan sholat duha yang lama. Tapi kalau ketika sholat duha di tengah-tengahnya baca itu ya kalah ya, di tengah-tengahnya kalau baca itu ya kalah ya. Nih, ayo dipraktekkan bareng-bareng baca tasbih ya. Malaikat itu suka bertasbih, maka orang yang suka bertasbih didekati oleh malaikat ya. Setan-setan nyingkre, subhanallah, subhanallah, nyingkre nanti setan-setan ya, sing gudo-gudo nyingkre, subhanallah, subhanallah. Nih, waktu pagi sama sore, wahwa dan dia Allah. Ini kalau abah yang ngaji, wahwa kita hendaknya ingat Allah. Huwa ya dia, disingkat hu. Zikir hu itu zikirnya orang khusus ya. Orang zikirnya orang khusus itu Allah. Nah, kita belajar ya, meskipun sedikit sekali ya, kita belajar zikirnya orang khusus itu dia Allah. Jadi yang diingat dia saja, dia Allah, dia Allah, dia Allah. Apa saja dia Allah, dia Allah, dia Allah, dia Allah. Kalau bahasa Arabnya ya hu Allah. Bahasa Indonesianya ya dia Allah, dia Allah, dia Allah.
Wahwa dan dia Allah, kita belajar banyak mengingat Allah ya, banyak mengingat dia, banyak mengingat Allah. Wahwa dan dia Allah ala kulli syai'in, ala kulli atas segala sesuatu, ala kulli syai'in atas segala sesuatu. Ini namanya am kalau dalam usul fikih. Kullun itu termasuk lafadz am, am itu umum, berarti semuanya. Ala kulli syai'in, semuanya, termasuk urusan kita Ustadz, iya termasuk urusan kita, termasuk urusan orang tua kita Ustadz, iya termasuk urusan orang tua kita, termasuk masalah-masalah yang kita hadapi, iya termasuk masalah-masalah yang kita hadapi. Atas segala sesuatu, apa Gusti Allah itu? Qadirun, maha kuasa, kuwoso. Masalah dadi terurai yo Gusti Allah kuwoso, masalah sepele ora mari-mari yo Gusti Allah kuwoso. Gusti Allah, Masya Allah, kekuasaannya tak terhingga. Ini kita semuanya diingatkan oleh firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita banyak mengingat ini. Gusti Allah maha kuasa, kuwoso Gusti Allah. Ala kulli syai'in qadir, atas segala sesuatu Gusti Allah itu qadir, maha kuasa. Makanya orang-orang yang diberi ilmu oleh Allah itu ya begitu. Ya para ulama ya, kita mencontoh. Para ulama itu begitu. Ketika melihat yang ajaib-ajaib, ya Allah, Gusti Allah mau kuwoso, mau kuwoso. Tongkatnya Nabi Musa dikepuk nih lautnya belah, Gusti Allah kuwoso, ya kuwoso. Siti Maryam goyang pangkal kurma, kurmanya berjatuhan, Gusti Allah kuwoso, ala kulli syai'in qadir, kuwoso Gusti Allah. Ini kita belajar untuk mengingat kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Utamanya kita ilmui yang rutin-rutin itu ya, kuasanya Gusti Allah. Iya ya, kita dijadikan ngaji malam ini. Siapa yang nyangka Mas Baya? Siapa yang nyangka kemarin-kemarin ternyata oleh Allah kita bisa diberi ngaji. Wah Allah, Gusti Allah mau kuasa, ya mau kuasa. Bangsa piturut-piturutnya ora eling kuasane awake, tapi eling kuasane Gusti Allah. Iki belajar tasawuf ngoten. Jadi murni suci. Ini Al-Quran ya, Al-Quran. Makanya Al-Quran itu Masya Allah kalau kita mau tafakur ya. Alladzi, dia Allah dan yang khalaqa, dia menciptakan al-mauta, kematian. Jadi mati itu kuwasane Gusti Allah. Gusti Allah yang menciptakan orang bisa mati. Gusti Allah yang menciptakan wal hayata, dan kehidupan, yang menciptakan hidup kita. Jadi kalau ada orang mati, kita ingat itu adalah Allah yang menciptakan. Kalau ada orang yang sakit kemudian sembuh, kita ingat itu Allah yang menciptakan. Alladzi khalaqal mauta, yang menciptakan kematian, wal hauta, wal hayata, dan kehidupan. Untuk apa sih gawe apa sih awake urip? Gawe apa sih? Liyabluwakum, untuk menguji kalian, menguji kita semuanya. Ayyukum ahsanu amala. Ayyukum, ayyu artinya itu ayyukum, siapa di antara kalian. Ayyu itu apapun, ayyukum apapun kalian ya, atau siapa di antara kalian ahsanu, yang paling baik amala, amalnya. Jadi kita diciptakan oleh Allah itu untuk menguji kita, siapa yang paling baik amalnya. Di sini bukan kok ayyukum aktsaru amala, bukan kok siapa di antara kalian yang paling banyak amalnya, bukan. Tapi ahsanu amala, yang paling baik amalnya. Bukan yang paling banyak amalnya, tapi yang paling baik amalnya, menggunakan ahsan.
Ini kalau Hadratus Syekh guru kita memaknai ihsan itu yang paling baik itu bagaimana? Yang paling baik itu amal yang didasari ihsan. Ya, yang didasari ihsan. Rumongso mirsani Gusti Allah, merasa melihat Allah. Jika tidak bisa rumongso dipirsani Gusti Allah, merasa dilihat Allah. Kalau dalam bahasa tasawuf namanya muraqabah. Amal sing muraqabah iku amal sing paling apik. Ngaji kok rumangsa dipirsani Gusti Allah, apik. Awake mlaku ngaji Mas Farid kok malang mrene kok rumangsa dipirsani Gusti Allah, iku jenenge ahsanu amalah. Sholat kok rumangsa dipirsani Gusti Allah, dilihat Allah, itu namanya ahsanu sholata. Ibaratnya seperti itu, sholat yang paling baik. Bukan banyak-banyaknya rakaat, tidak, tapi yang paling baik sholatnya. Sholat yang baik-baik, yang paling bagus adalah sholat yang muraqabah, atau bala bahasa Hadratus Syekh guru kita, sholat yang ihsan. Ya, sholat yang ihsan. Ini sholatnya orang khusus. Kalau sholatnya orang khususul khusus, orang yang sangat istimewa, hatinya bersih, hatinya terus zikir kepada Allah. Para masyayikh thariqah, para masyayikh sufi, itu sholatnya munajah. Munajah, dialog karo Gusti Allah. Nah, ayo belajar amal sing ihsan, amal sing rumangsa dipirsani Gusti Allah. Kados mekaten seperti ini. Ngaji kalau merasa dilihat Allah tuh hati-hati kalau berbicara, karena terus merasa diawasi Allah. Amal ya begitu, kalau merasa diawasi Gusti Allah tuh hati-hati. Mulut tidak sembarangan berbicara, mata tidak sembarangan melihat, telinga tidak sembarangan mendengar. Kalau sudah masuk ihsan dalam hati, rumangsa dipirsani Gusti Allah. Wahwa, dan utai sak temene Gusti Allah, wahwa, dan dia Allah iku Al-Aziz, maha perkasa. Nah, di sini disebut lagi Al-Aziz, maha perkasa. Ini Al-Aziz, maha perkasa. Ini agar kita ingat-ingat Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha perkasa, kuat. Ya, kuat. Presiden kuat, tapi sekalah kuat karo Gusti Allah. Ya, ini apa-apaan, berarti seperti itu ya, nggak ada apa-apanya. Dia jadi presiden karena diberi oleh Allah, dititipi oleh Allah, diparingi kekuasaan Gusti Allah. Untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk mengujimu endi amal sing paling apik. Makanya kita nggak usah pengen jadi A, B, C, serah usah. Pokoknya apa yang diberikan Allah itu yang terbaik, yang paling penting ayyukum ahsanu amala. Di sing paling api amale ahsanu amala, amal sing ihsan. Ya, amal sing ihsan, amal sing rumangsa dipirsani Gusti Allah, muraqabah. Belajar ya. Ustadz juga belajar, sama-sama belajar, meskipun ya masih sedikit sekali ya. Nah, belajar bareng-bareng. Al-Ghafur, dan dia Allah maha pengampun. Nah ini ya, maha perkasa, tapi juga Gusti Allah maha pengampun. Perkasa untuk mengazab orang, tapi juga maha pengampun untuk mengampuni semua dosa dan kesalahan orang. Ya, itu saja ngajinya. Mudah-mudahan kita semuanya diberi ilmu yang manfaat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diingat-ingat ya, diingat-ingat ngajinya. Kemudian ayo belajar praktek bareng-bareng ya, khususnya muraqabah. Itu yang menjadikan amal seseorang bernilai tinggi apa tidak, muraqabah. Makanya Ustadz Umar kalau jadi guru ketika mengajar, belajar muraqabah.
belajar muraqabah, berumum satu bersani Gusti Allah. Ya kita bareng-bareng, termasuk saya juga, ya bareng-bareng belajar muraqabah atau belajar ihsan itu ahsanu amanah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina innaka antal ghafurur rahim. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina innaka antal ghafurur rahim. Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.